Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Sekarang sedang viral ya, dimana ada beberapa channel yang membahas tentang garam ruqyah. Dimana apabila di channel Mas Ferry ataupun Kang Ferry, saya sudah menonton bahasanya dalam pandangan dari segi kejahatan dan penipuan di situ ya. Namun di channel Ustadz Muhammad Faizar sudah membahas tentang sebagian itu dan dibahas tentang dalam pandangan seorang peruqyah ataupun bagaimana manfaat garam dalam pandangan syariat seperti itu. Namun di channel ini saya akan membahas sesuatu hal yang berbeda karena semuanya sudah dibahas di channel-channel yang lain. Di dalam pembahasan di sini saya akan membahas dari segi TGM dan Tibun Nabawi. Adapun Tibun Nabawi ini sebagian sudah disampaikan dalam channelnya Ustadz Muhammad Faizar. Dari segi TGM itu sendiri sebenarnya garam itu seperti apa dan manfaatnya apa. Nah, kawan-kawan bisa melihat ataupun membaca lebih detail. Saya sudah membuat artikelnya berkaitan dengan garam ini di blogspot saya, di mana Anda bisa mengklik di kolom deskripsi. Sudah saya sematkan di kolom deskripsi di bawah. Nah, sahabat holistik, ternyata garam ini sudah dipakai oleh para tabib ataupun para praktisi kesehatan, dalam hal ini pengobatan Cina sekalipun, dimana sebenarnya tidak jauh berbeda daripada pengobatan-pengobatan yang sudah kita lakukan di masyarakat. Namun di pengobatan Cina, garam ini mempunyai sifat-sifat tertentu ataupun mempunyai arah kerja pada organ-organ di dalam tubuh kita. Misalnya ternyata sifat garam ini mempunyai sifat yang dingin, dalam artian garam ini sebelum diolah ataupun sebelum dilakukan berbagai macam pengolahan itu sifat aslinya adalah dingin. Namun adapun arah kerja daripada garam adalah ke organ ginjal, yaitu organ ginjal dan juga organ hati dan juga organ pencernaan, di mana arah ini akan membantu ginjal untuk mengoptimalisasi kinerja ginjal, dan ini bisa digunakan juga untuk diuretik dan juga bisa digunakan untuk kejantanan dalam kondisi tertentu. Dan juga bisa digunakan untuk pencernaan, di mana garam digunakan untuk stabilitas pencernaan, di mana kita bisa ataupun biasa menggunakan garam sebagai bahan ataupun penyebab di makanan kita. Namun sahabat, bahasanya dalam penggunaan garam ini seharusnya sahabat menggunakan secara tepat. Karena apabila kondisi Anda tidak memungkinkan ataupun kondisi Anda dalam keadaan kondisi yang itu dalam mengkonsumsi garam itu nanti akan berakibat fatal ataupun lebih teruk lagi kondisi kesehatan kita. Seperti apa kondisi yang tidak diperbolehkan di dalam mengkonsumsi garam berlebihan, ataupun seperti Anda jika Anda mengalami darah tinggi ya, jika Anda darah tinggi ataupun luka, tentu garam juga bisa dilarutkan dalam air untuk infeksi pada luka ringan, bukan luka yang besar ataupun luka-luka yang sifatnya sudah terbuka. Dan garam ternyata mempunyai manfaat itu menguatkan ataupun karena fungsinya dia adalah energi ataupun air, di mana sifat dari garam tersebut kan sifatnya asin ya, di mana elemen yang ada di dalam asin tersebut adalah sifatnya air, dan air ini ada kaitannya dengan fungsi ginjal. Nah, di dalam fungsi ginjal ini bisa
digunakan seperti diuretik dan juga untuk menguatkan lambung dan juga hati. Nah, sahabat, yang selanjutnya manfaat daripada garam ini adalah sebagai mengurai kekerasan, di mana hal ini bisa digunakan untuk obat gondongan ya, di mana bisa digunakan sebagai untuk obat batuk ataupun mengeluarkan dahak dan juga meringankan batuk. Caranya gimana? Bisa dilarutkan dalam air hangat untuk mengeluarkan lendir itu. Dan yang selanjutnya, fungsi daripada garam tersebut dalam TCM yaitu untuk mengeluarkan panas, di mana kita bisa menggunakan sebagai obat untuk peradangan di dalam tubuh kita. Dan ini biasa kita gunakan sebagai obat untuk kumur ketika kita sakit gigi seperti itu ya, dimana dalam kondisi panas yang ada di dalam. Namun perlu diperhatikan untuk mengkonsumsi ataupun berobat dengan garam ini, kita juga tidak boleh berlebihan, karena jika berlebihan sifat garam tersebut akan menyedot daripada panas ataupun yin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kondisi akan semakin haus seperti itu ya. Ini sebagaimana yang sudah kita gunakan di dalam makanan, ternyata selain sebagai sifat untuk menikmat rasa atau menambah rasa, ternyata fungsi daripada garam ini untuk menstabilkan ataupun untuk metabolisme cairan yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga fungsi daripada garam ini di dalam TCM yaitu untuk menstabilkan di mana kondisi cairan yang ada di dalam tubuh kita, sebagaimana kita gunakan kalau orang dulu menyebutnya oralit, ataupun untuk menyeimbangkan cairan yang ada di dalam tubuh kita apabila kita habis diare ataupun sifatnya yang bersifat kekeringan. Garam juga digunakan untuk mandi. Nah, di sini di mana oknum yang memanfaatkan garam ini dengan atas nama garam ruqyah dan digunakan untuk mandi dan dikonsumsi, ternyata di dalam TCM tersebut mempunyai manfaat, di mana garam ini mengandung NaCl dan juga arah kerjanya juga untuk membersihkan energi. Jika di dalam TCM arah kerja untuk membersihkan energi dan juga sebagai detox ya, salah satunya yaitu untuk energi negatif ya, seperti itu. Dan adapun dari segi Tibun Nabawi hampir sama sih sebenarnya. Di dalam Islam pun menggunakan garam ini sebagai untuk ini juga pengobatan-pengobatan yang biasa kita lakukan untuk kumur, untuk mandi, dan juga untuk ruqyah. Nah, dengan ruqyah ini sebenarnya tidak dipergunakan ataupun kita berlebihan dalam meyakini bahwasanya garam ini ternyata mempunyai manfaat yang seperti ini, dan berlebihan dalam konteks untuk menghilangkan satu penyakit tertentu, yang manfaat yang sebenarnya garam tersebut. Adapun embel-embel ruqyah yang nanti intinya untuk meningkatkan penjualan ataupun branding, dan itu sebenarnya sangat memprihatinkan sekali dan merugikan para praktisi ruqyah dan juga mereka yang berusaha untuk memberikan edukasi di masyarakat tentang bagaimana pengobatan yang benar, yang sesuai dengan metode-metode pengobatan baik Tibun Nabawi, pengobatan kedokteran modern ataupun dengan kedokteran timur seperti TCM dan lain sebagainya. Nah, sahabat, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahasanya garam ini juga manfaatnya tidak sedikit, namun bagaimana kita memanfaatkan itu sesuai dengan keilmuan ataupun pengetahuan, dan juga disesuaikan dengan kondisi badan kita, karena tidak semua kondisi badan kita itu bisa ataupun baik dalam penggunaan garam sebagaimana
dalam TJM, maka sebelum melakukan terapi ataupun sebelum mengkonsumsi obat harus dilakukan diagnosa, baik itu diagnosa nadi, diagnosa lidah, ataupun diagnosa wawancara, dilihat, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sahabat. Silahkan apabila Anda mempunyai pengalaman berkaitan dengan terapi garam dan adapun masukan-masukan berkaitan dengan kesehatan, silahkan Anda bisa ketik di kolom komentar. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.